apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Serta bagaimana status gizinya ya? Mulai dari bayi hingga lansia. Sama atau berbeda-beda? Yuk sama-sama belajar. Simak penjelasan berikut ini. Perkembangan adalah perubahan yang dialami individu atau organisme menuju kematangan secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan yang bersifat kualitatif. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif seperti bertambahnya berat badan, tinggi badan, dan kekuatan tubuh, serta perkembangan jaringan saraf dan struktur fisik lainnya. Masa bayi dan balita dikenal sebagai golden period karena merupakan fase penting dengan percepatan pertumbuhan fisik dan juga perkembangan kognitif yang sangat pesat. Pada masa ini, anak akan menunjukkan kemampuan yang signifikan jika didukung dengan lingkungan yang tepat. Faktor tumbuh kembang dipengaruhi oleh faktor internal seperti usia, genetik, dan juga jenis kelamin, serta faktor eksternal seperti gizi ibu saat hamil, persalinan, pengasuhan, penyakit, dan juga kondisi sosial ekonomi. Gizi merupakan faktor eksternal yang sangat penting karena kekurangan gizi pada awal kehidupan, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, akan menghambat proses pembentukan jaringan otak dan juga kemampuan belajar anak. Gizi merupakan fondasi utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Masa 1000 hari pertama kehidupan adalah periode kritis yang menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Pada masa ini, kekurangan gizi dapat menyebabkan stunting, penurunan fungsi otak, imunitas rendah, hingga risiko penyakit kronis di usia dewasa. Kebutuhan gizi pada bayi dan balita sangat penting, karena mereka berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Pada bayi usia 0-6 bulan, semua kebutuhan gizi tercukupi melalui ASI eksklusif yang mengandung makronutrien dan mikronutrien lengkap, termasuk antibodi untuk daya tahan tubuh. Energi yang dibutuhkan bayi pada usia ini adalah sekitar 550 kilokalori per hari dan meningkat menjadi 700 kilokalori per hari saat memasuki usia 6-11 bulan. Bersamaan dengan dimulainya pemberian MPASI yang bergizi, bertekstur sesuai usia, dan kaya akan zat gizi penting. Zat gizi makro untuk bayi meliputi karbohidrat sekitar 60 gram per hari sebagai sumber energi utama, protein sebanyak 9-11 gram per hari untuk membangun jaringan tubuh, dan lemak sekitar 30-31 gram per hari yang sangat penting bagi perkembangan otak dan sistem saraf pusat. Pada usia 6-11 bulan, kebutuhan zat besi meningkat menjadi 11 mg per hari karena cadangan zat besi dari lahir mulai menipis. Zat besi dapat diperoleh dari MPASI seperti hati ayam, daging, dan sereal yang difortifikasi. Selain itu, bayi juga membutuhkan zinc sebanyak 3 mg per hari, vitamin A sebanyak 375-400 mikrogram per hari, serta kalsium dan vitamin D untuk pembentukan tulang dan gigi yang sehat. Kebutuhan cairan pada bayi adalah sekitar 150 mg per kilogram berat badan per hari yang dapat dipenuhi sepenuhnya dari ASI hingga usia 6 bulan. Setelah usia 1 tahun, anak memasuki fase balita yaitu pada usia 1-5 tahun, di mana kebutuhan energi dan gizi meningkat seiring pertumbuhan fisik dan aktivitas. Anak usia 1-3 tahun memerlukan sekitar 1125 kilokalori per hari dan meningkat menjadi 1600 kilokalori per hari pada usia 4-6 tahun. Zat gizi makro tetap menjadi komponen utama, seperti karbohidrat yang menyumbang 45-65% total energi, lemak 30-40%, dan protein 5-20% dari total energi. Lemak tetap menjadi sumber energi padat yang dibutuhkan untuk perkembangan otak, terutama asam lemak esensial seperti omega 3 dan omega 6. Zat gizi mikro juga tetap penting. Zat besi dibutuhkan untuk mencegah anemia dan mendukung fungsi kognitif, sementara zinc berperan dalam sistem imun dan regenerasi sel. Vitamin A, D, C, dan B kompleks, serta mineral seperti yodium dan kalsium penting untuk mencegah kesehatan tulang, penglihatan, dan metabolisme. Kebutuhan cairan pada anak usia 1-3 tahun adalah sekitar 1,3 liter per hari, dan meningkat menjadi 1,7 liter per hari untuk usia 4-6 tahun. Asupan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan resiko malnutrisi, stunting, wasting, hingga gangguan kecerdasan dan daya tahan tubuh. Dengan demikian, pemenuhan gizi seimbang dan pemantauan tumbuh kembang secara berkala merupakan upaya kunci untuk mendukung anak tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Jika fase penting ini terabaikan, dampaknya akan bersifat jangka panjang dan sulit diperbaiki di masa mendatang. Masa anak-anak, baik anak usia prasekolah maupun usia anak sekolah, merupakan fase krusial bagi tumbuh kembang manusia.
anak usia prasekolah, yaitu 3 sampai 6 tahun, dikenal sebagai golden age karena pada fase ini perkembangan otak, motorik dan sosial itu berlangsung sangat pesat. Sementara itu, pada anak usia sekolah yaitu 6 sampai 12 tahun merupakan fase transisi menuju perkembangan kognitif dan sosial yang lebih kompleks. Pada kedua masa ini, zat gizi yang optimal sangat penting untuk mendukung fungsi otak, imunitas, pertumbuhan fisik, serta kemampuan belajar dan bersosialisasi. Nah, kekurangan sama kelebihan gizi ini akan berdampak negatif pada status kesehatan anak dan dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan. Pendidikan anak usia dini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan sosial dan bahasa. Lingkungan, terutama peran orang tua dan guru, sangat mempengaruhi perkembangan anak. Stimulasi yang rutin serta gizi seimbang mendukung pertumbuhan optimal, sementara penggunaan gadget berlebih dapat menghambat perkembangan. Pendidikan dan pendapatan orang tua juga berdampak pada pola pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan zat gizi anak. Gizi yang kurang dapat menyebabkan keterlambatan motorik dan kognitif, sedangkan anak dengan gizi yang baik cenderung berkembang lebih optimal. Pada usia anak sekolah, anak mengalami perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang lebih kompleks. Mereka mulai memahami dan mengelola emosi, serta menjalin hubungan sosial yang lebih luas. Sekolah dan interaksi teman sebaya sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter. Kebutuhan gizi meningkat, meliputi karbohidrat, protein, zat besi, kalsium, dan vitamin D. Kekurangan zat gizi dapat mengganggu konsentrasi belajar dan pertumbuhan fisik. Dukungan lingkungan, stimulasi yang tepat, serta gizi seimbang menjadi kunci tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal. Oke, kita akan bahas masa remaja. Masa remaja adalah masa di mana pertumbuhan dan perkembangan terjadi dengan sangat pesat, nggak cuma pada masa anak-anak serta bayi doang. Nah, perkembangan dan pertumbuhan ini contohnya seperti perkembangan emosional, biologi, serta pertumbuhan tubuh yang sangat pesat. Ditandai dengan hormon yang mulai bekerja, serta kandungan gizi yang dibutuhkan semakin meningkat secara drastis. Tapi sayangnya, remaja pada saat ini kurang sadar atau aware mengenai pemenuhan gizi secara optimal, sehingga hal tersebut bisa berdampak pada masa depan mereka mulai dari masa dewasa dan lansia dan juga calon anak yang akan dikandungnya. Serta hal tersebut juga akan mempengaruhi pada masa prakonsepsi itu. Nah, masa prakonsepsi itu apa sih? Masa prakonsepsi itu adalah masa di mana proses atau masa terjadinya pemenuhan gizi yang harus dipenuhi dengan sangat maksimal agar daur hidup selanjutnya itu tidak berdampak berat bayi lahir rendah atau anemia atau bahkan penyakit-penyakit lainnya. Bukan cuma soal makanan, tapi juga soal gaya hidup, seperti stres, kurang tidur, sering makan makanan ultra processed food dan juga junk food, sering merokok juga mempengaruhi kesehatan dalam tubuh serta kesehatan reproduksi. Menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja usia 15 sampai dengan 24 tahun mencapai 32%. Artinya, 1 dari 3 remaja mengalami kekurangan zat besi yang dapat menyebabkan kelelahan, konsentrasi menurun, bahkan gangguan pada sistem kekebalan dan reproduksi. Zat gizi yang dapat dipenuhi yaitu zat besi, asam folat, zinc, dan vitamin A yang penting pemenuhannya bagi remaja putri. Sedangkan protein, vitamin B kompleks, dan zat gizi mikro penting pemenuhannya bagi remaja laki-laki untuk tumbuh optimal dan menjaga kesehatan reproduksi. Langkah pencegahan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama, edukasi gizi di sekolah dan lingkungan remaja. Yang kedua, pemeriksaan rutin termasuk HB untuk anemia. Yang ketiga adalah suplementasi seperti tablet tambah darah dan juga tablet asam folat. Yang keempat adalah kampanye hidup sehat termasuk olahraga dan membatasi makanan junk food. Menjaga gizi remaja bukan cuma tentang hidup sehat hari ini, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menjadi calon ayah dan ibu yang kuat, sehat, dan siap membawa generasi baru yang lebih baik. Karena tubuh yang kita rawat hari ini adalah rumah pertama bagi masa depan. Kehamilan adalah suatu proses fisiologis yang berkesinambungan dimulai dari ovulasi, konsepsi, nidasi, dan berkembangnya embrio dalam uterus sampai atom. Kehamilan sebagai proses perubahan
fisiologis dan hormonal yang menyebabkan ibu memerlukan adaptasi fisik dan fisiologis. Nah, periode kehamilan ini sangat menentukan kualitas sumber daya manusia ke depan. Kenapa? Karena tumbuh kembang anak sangat ditentukan oleh kondisi janin dalam kandungan. Status gizi ibu sebelum dan selama masa kehamilan sangat penting dalam menentukan kualitas janin. Ibu hamil memerlukan tambahan energi, protein, dan mikronutrien lain untuk mendukung perubahan hormon, volume darah, dan tumbuh kembang janin. Di Indonesia, salah satu parameter untuk menentukan status gizi ibu hamil adalah menggunakan indikator antropometri lingkar lengan atas lila pada ibu. Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat menyebabkan kurang energi kronis atau KEK. Wanita hamil berisiko mengalami KEK jika memiliki lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm. Ibu hamil dengan KEK berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah atau BBLR yang jika tidak segera ditangani dengan baik akan beresiko mengalami stunting. Kekurangan energi kronis atau KEK merupakan kondisi yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi antara energi dan protein, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi dengan baik. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2022, gizi penting yang dibutuhkan pada ibu hamil yaitu 1. Asam folat. Ibu perlu mengonsumsi 600-800 mikrogram folat selama kehamilan. Ibu bisa mendapatkan asupan folat dari makanan seperti hati, kacang-kacangan, telur, sayuran, berdaun hijau tua, serta kacang polong. Yang kedua, kalsium. Wanita hamil membutuhkan 1000 mg kalsium yang bisa dibagi dalam 2 dosis 500 mg per hari. Sumber kalsium yang baik bisa ditemukan pada susu, yogurt, keju, ikan dan seafood yang rendah merkuri seperti salmon, udang, dan ikan lele. Yang ketiga ada vitamin D. Ibu hamil membutuhkan asupan vitamin D sebanyak 600 unit internasional atau IU per hari. Yang keempat, protein. Kebutuhan protein ibu meningkat selama tiap trimester kehamilan. Ibu hamil perlu mengonsumsi sekitar 70-100 gram protein setiap hari, tergantung pada berat badan dan trimester kehamilan ibu saat ini. Bicarakan dengan dokter kandungan untuk mengetahui berapa banyak jumlah protein yang ibu butuhkan secara khusus. Yang terakhir, zat besi. Ibu hamil membutuhkan 27 mg zat besi sehari. Cara untuk mengetahui kebutuhan gizi tersebut dengan mengonsumsi makanan seperti daging merah tanpa lemak, unggas, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran. Lalu, apa aja sih manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil? Yang pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Selama kehamilan, kebutuhan gizi meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin dan kesehatan ibu. Gizi seimbang memastikan asupan gizi makro dan mikro terpenuhi yang penting untuk perkembangan organ janin dan menjaga kesehatan ibu. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal. Status gizi yang baik membantu ibu menjalani kehamilan dengan aman dan mengurangi resiko komplikasi seperti anemia, preeklamsia, dan kehamilan prematur. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Gizi seperti protein, asam folat, dan kalsium berperan dalam pembentukan jaringan tubuh janin dan menjaga kesehatan ibu. Masa menyusui merupakan periode yang sangat penting. Di periode ini juga diperlukan perhatian khusus untuk asupan gizi ibu. Nutrisi yang optimal tidak hanya mendukung kesehatan ibu, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas ASI yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat dianjurkan karena mengandung semua zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh kembang yang optimal. Namun, keberhasilan pemberian ASI eksklusif ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah pengetahuan ibu tentang menyusui dan dukungan dari lingkungan sekitar. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama di kehidupan bayi. Lalu dilanjutkan dengan makanan pendamping hingga usia 2 tahun atau lebih. Nah, apa sih manfaat ASI bagi bayi dan ibu? Manfaat ASI bagi bayi yang pertama, nutrisinya terlengkapi. ASI ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, enzim, dan hormon yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan bayi. Lalu, yang kedua dapat meningkatkan imunitas. ASI juga mengandung antibodi seperti IgA dan sel darah putih yang melindungi bayi dari infeksi, terutama diare dan pneumonia. Lalu yang terakhir, ada perkembangan otak dan psikososial.
ASI juga mendukung perkembangan saraf pusat dan kognitif. Bayi yang mendapat ASI eksklusif memiliki IQ yang lebih tinggi. Lalu, manfaat ASI bagi bayi ibu. Yang pertama, pemulihan pasca melahirkan. Nah, menyusui ini membantu kontraksi rahim dan mengurangi pendarahan. Lalu, yang kedua, menurunkan resiko kanker. Menurunkan resiko kanker seperti kanker payudara dan ovarium. Lalu, yang terakhir adalah kesehatan mental dan emosional. Menyusui ini mempererat ikatan ibu dan bayi dan menurunkan resiko depresi pasca melahirkan. Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyusui? Nah, yang pertama Itu pengetahuan dan sikap ibu. Ibu dengan pemahaman baik tentang ASI cenderung lebih percaya diri dan konsisten dalam menyusui. Lalu, sikap positif berpengaruh terhadap keberhasilan ASI eksklusif. Yang kedua, dukungan keluarga dan tenaga kesehatan. Suami dan keluarga yang mendukung dapat meningkatkan keberhasilan menyusui. kemudian tenaga Kesehatan yang terlatih penting dalam memberikan edukasi dan dukungan konseling laktasi. Yang terakhir yaitu faktor sosial dan budaya. Keyakinan tradisional, misalnya memberi air putih atau madu, dapat menghambat ASI eksklusif. lalu peran tokoh masyarakat. Masyarakat dan adat juga dapat mempengaruhi praktik menyusui. Lalu, apa sih pentingnya edukasi dan konseling? Nah, yang pertama, edukasi melalui kelas ibu hamil atau menyusui. Ini dapat memberikan pemahaman mengenai manfaat, teknik, dan manajemen menyusui. Lalu, konseling laktasi. Ini memberikan solusi atas masalah menyusui seperti kata salah, mastitis, dan kurangnya produksi ASI. Lalu yang terakhir, media edukasi digital. Video, riset, dan aplikasi menjadi sarana efektif dalam penyuluhan moderat. Kemudian, bagaimana sih teknik menyusui yang benar? Yang pertama, perlekatan yang tepat. Mulut bayi membuka lebar, kemudian dagu menempel ke payudara, sebagian besar areola masuk ke mulut bayi. Hal ini dapat mencegah luka pada pipi. Yang kedua, posisi menyusui. Posisi cradle, cross cradle, football hold, dan setting dapat digunakan sesuai kenyamanan ibu dan kondisi bayi. Yang ketiga, ada frekuensi menyusui. Disarankan sesering mungkin, biasanya 8-12 kali dalam 24 jam. Dewasa adalah fase pertumbuhan dan perkembangan di mana individu telah mengalami perubahan kemandirian dan secara fisik, sosial, emosional, dan juga ekonomi. Pada fase ini, individu telah melewati tahap remaja dan juga individu akan lebih bertanggung jawab seperti mulai berpikir untuk menikah, membangun keluarga, dan juga seperti berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, individu ini memiliki 3 tahap utama, yaitu dewasa awal, dewasa media, dan juga dewasa akhir. Nah, dewasa awal ini adalah dewasa yang berkisar di usia 20-40 tahun. Pada fase ini terjadi transisi dari ketergantungan menjadi kemandirian. Kemudian yang kedua adalah dewasa media atau dewasa pertengahan yang terjadi di sekitar usia 40-60 tahun. Nah, pada fase ini individu mengalami kestabilan emosional dan juga lebih berfokus pada generativitas seperti membangun keluarga, bekerja, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah dewasa akhir yang berkisar di usia 60 tahun ke atas. Nah, pada fase ini individu akan mengalami penurunan produktivitas, kesehatan fisik pada tubuh, dan juga interaksi sosial pada masyarakat. Masa dewasa awal ialah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru. Pada masa dewasa remaja, ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan solusinya adalah masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya, dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatiannya kepada agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan terkadang minat dan perhatiannya kepada agama ini dilandasi oleh kebutuhan pribadi dan sosial. Sedangkan pada dewasa akhir ditandai oleh adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya
seperti perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf, dan penampilan. Pada tahap kehidupan pasti terjadinya perbedaan kebutuhan gizi berdasarkan tahapan usia dan juga tujuan fisiologis dari masing-masing fase tersebut. Pada dewasa awal, membutuhkan asupan energi protein, zat besi, vitamin B kompleks, serat, dan air untuk menunjang produktivitas dan aktivitas fisik. Pada dewasa remaja, lebih berfokus pada gizi pencegahan, seperti mengurangi lemak jenuh, gula, dan garam, serta meningkatkan asupan kalsium dan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah penyakit degeneratif. Pertumbuhan dan perkembangan pada lansia merupakan tahap akhir kehidupan yang ditandai dengan penurunan fungsi fisik, mental, dan sosial. Meski demikian, lansia tetap bisa berkembang secara positif dengan pola hidup sehat. Status gizi lansia dipengaruhi oleh ekonomi, kesehatan tubuh, dan kondisi psikologis. Gizi yang baik membuat lansia lebih sehat, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya, malnutrisi bisa menyebabkan penyakit dan menurunnya semangat hidup. Dengan itu, pola makanan seimbang dan gaya hidup aktif adalah kunci utama untuk lansia yang sehat dan sejahtera. Pertumbuhan dan perkembangan pada lansia merupakan tahap akhir siklus kehidupan yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Lansia mengalami penurunan massa otot, pengeroposan tulang, gangguan penglihatan, penurunan daya tahan tubuh, serta resiko gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi akibat kehilangan peran sosial atau orang terdekat. Meski begitu, masa lansia bukanlah masa stagnan. Dengan pola hidup sehat, lansia tetap dapat mengalami perkembangan positif, yakni tetap aktif, sehat, dan mandiri meskipun fungsi tubuh menurun. Status gizi berperan penting dalam menentukan kualitas hidup lansia. Gizi yang baik membantu menjaga kesehatan fisik, meningkatkan imunitas, serta mencegah penyakit degeneratif. Lansia dengan ekonomi rendah rentan mengalami gizi kurang karena keterbatasan akses makanan bergizi, sedangkan mereka yang berekonomi tinggi beresiko obesitas akibat konsumsi berlebih, penurunan nafsu makan, dan gangguan pencernaan yang berperan dalam malnutrisi. Status gizi terbukti berhubungan erat dengan kualitas hidup lansia, terutama dalam aspek kesehatan fisik dan lingkungan. Lansia dengan gizi baik cenderung lebih sehat, mandiri, dan tidak mudah mengalami gangguan fisik. Sebaliknya, lansia dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mengalami kualitas hidup lebih rendah. Intervensi gizi dan gaya hidup sehat terbukti bermanfaat dalam memperbaiki status gizi, meningkatkan nafsu makan, memperbaiki kualitas hidup, dan mempererat hubungan